Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai paradigma dan metode penelitian. Baiklah, kita mulai dari paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma adalah sebuah pemikiran yang melatar belakangi, atau secara harfiah itu adalah sebuah sistem pemikiran yang menyeluruh, termasuk asumsi-asumsi dasar, pertanyaan-pertanyaan penting untuk dijawab, atau teka-teki yang harus dicari solusinya, serta teknik-teknik penelitian yang akan digunakan. Atau dalam bahasa mudahnya, sebenarnya paradigma ini adalah sebuah cara pandang, sudut pandang, atau bahkan ada salah satu penulis hebat, itu Stephen R. Covey, itu menjelaskan bahwasanya paradigma ini adalah sebuah kacamata, di mana dalam sebuah kacamata ini berarti kita menggunakan cara pandang kita dalam mengungkap sesuatu lah, semacam itu. Nah, macam paradigma penelitian ini ada berapa? Macam paradigma penelitian ini pada umumnya ada empat jenis. Apa itu? Positivistik, interpretasi, kritis, dan postmodern. Nah, di sini yang pertama adalah positivistik. Cara pandang yang bagaimana positivistik itu adalah cara pandang yang percaya bahwa kebenaran hanya bersumber pada empiris sensual, yaitu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Penelitian ini biasanya sangat rigid sekali, konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematik, yang biasanya paradigma ini melekat pada sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif, artinya memang datanya itu dapat diukur secara pasti. Nah, yang berikutnya adalah interpretasi, di mana interpretasi ini adalah di mana cara pandang atau sudut pandang sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan terperinci. Ketika kita melihat sebuah cara pandang yang seperti ini, berarti kita akan lebih melihat penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya kita melihat perilaku tokoh atau orang atau narasumber yang kita teliti itu secara lebih dalam lah, seperti itu. Ini biasanya kita lakukan observasi, pengamatan, bahkan wawancara secara mendalam sampai kita mungkin menemukan apa yang ingin kita kaji secara mendalam dari narasumber tersebut. Ini biasanya memang sangat cocok paradigma ini di penelitian kualitatif. Yang selanjutnya adalah paradigma kritis. Paradigma kritis ini sebenarnya lebih membangun kepada paradigma positivistik dan interpretasi. Jadi di sini bila kita melihat bahwasanya asumsi dasar paradigma kritis ini berhubungan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang berpengaruh besar dalam mengontrol komunikasi masyarakat. Paradigma ini ada sebuah proses membantu orang mengubah kondisi dan membangun kehidupan dunianya menjadi lebih baik. Nah, di sini paradigma positivistik yang fokus ke realitas dalam struktur secara objektif dan paradigma interpretasi secara subjektif ini digabungkan dalam sebuah paradigma kritis. Nah, seperti ini, di mana paradigma kritis ini memaknai unsur subjektif menjadi hal yang penting dan relevan, tetapi terkait dengan unsur objektif ini tidak dapat diabaikan. Jadi ini menjadi sebuah gabungan kompilasi di mana kita harus memperhatikan kedua paradigma tersebut. Nah, ini kritis ini dari bahasanya mereka memang berusaha mengupas secara sangat mendalam sekali. Kita fokus juga ke paradigma positivistik, tapi juga juga tidak boleh mengabaikan yang namanya unsur-unsur yang bersifat subjektif lah, seperti itu. Jadi ini sangat fokus kepada dua hal tersebut. Jadi inilah paradigma kritis. Yang terakhir adalah
paradigma postmodernis ini menarik sekali bagi seseorang yang berpikir dengan penalaran logis, menolak sisi modernisme lah, semacam itu. Modernisme sendiri bergantung pada penalaran logis, optimis, percaya diri dalam melakukan bidang iptek serta memasukkan sisi-sisi humanis. Lah, di paradigma postmodernis ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tanpa terbatasi dengan aturan-aturan baku. Bahkan ada istilah no method is method, di mana tanpa metode adalah metode. Paham ini menekankan keteraturan atas hal-hal yang sudah menekankan anti keteraturan atas hal-hal yang sudah dianggap benar. Pernah pengalaman suatu penelitian yang kami lakukan itu melihat sebuah makna dari suatu kata yang sangat terkait dengan ekonomi, yaitu apa itu bagi hasil. Kita melihat secara struktur bahasa atau semiotiknya bagi hasil yang secara jelas sekali bahwa itu adalah pembagian keuntungan. Ini bisa dimaknai sebagai apa? Ternyata bisa dimaknai sebagai sesuatu yang proporsional, seperti itu. Sesuatu yang menegakkan prinsip keadilan, seperti itu. Sesuatu yang berpijak pada hal-hal yang berbasis kebajikan, semacam itu. Karena kita pasti memikirkan orang lain di situ. Tidak ada unsur untuk lebih mengunggulkan keinginan diri sendiri. Jadi ada hal-hal apa ya di sini kita ingin meneliti yang sesuatu itu yang sudah terbangun secara normatif. Jadi kita ingin melihat sisi lainnya. Ini sangat cocok sekali ketika kita melakukan pendekatan postmodern. Nah, postmodernis ini sendiri ada dua tipenya. Yang pertama adalah postmodernis skeptik, di mana ciri-cirinya adalah lebih cenderung pesimis, negatif, tanpa makna, dan tidak ada kebenaran. Jadi lebih ke hal-hal yang bersifat non positif ya di sini. Jadi mereka sangat skeptik, sangat berhati-hati sekali. Tapi ada juga yang postmodernis afirmatif, setuju dengan kalangan skeptik dalam mengkritik postmodernisme, meskipun tersirat di situ harapan optimis dan terbuka untuk hal-hal yang baru semacam itu. Jadi ada 4 itu tadi: positivistik, interpretasi, kritis, dan postmodernis. Lalu dimensi di mana kita proses keilmuan dalam menentukan paradigma itu ada 5 di sini. Dimulai dari ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan metodologi. Di sini seperti yang sudah sedikit kita bahas di pembahasan sebelumnya, bahwasannya terkait dengan ontologi ini sendiri apa sih? Ontologi yaitu ranah filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang bersifat nyata dan konkret. Pertanyaan yang harus dijawab dalam para ilmuwan terkait dimensi ini, apa hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui, atau apa sebenarnya hakikat dari suatu realitas atau reality itu sendiri. Itu secara ontologinya. Terus secara dimensi epistemologi itu adalah dimensi yang menelaah tentang apa sebenarnya hakikat hubungan antara pencari ilmu dan objek yang ditemukan. Dimensi ini sangat berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan serta pertanggungjawaban atas pengetahuan yang dimiliki. Nah, untuk aksiologinya, dimensi aksiologi, hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian adalah apa peran nilai-nilai dalam kegiatan penelitian. Ilmuwan itu harus mampu menjabarkan nilai-nilai penelitian sehingga dari sisi dimensi aksiologi tidak ada ilmu pengetahuan yang sia-sia, dan sebaliknya justru akan semakin menguat. Terus dari dimensi retoris, ini kita perlu memperhatikan pentingnya bahasa, di mana pengungkapan bahasa yang digunakan dalam sebuah penelitian itu akan menentukan pemahaman kita, pemahaman sang pembaca atau pengguna
dari sebuah laporan riset kita nanti. Yang terakhir adalah dimensi metodologi, di mana dimensi metodologi ini memuat cara atau metodologi yang dipakai seseorang untuk menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Jadi ini secara ilmiahnya semacam itu, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, retoris, dan metodologi. Tapi kembali lagi biasanya pada umumnya paradigma positivism itu lebih ke kuanti, terus interpretasi itu lebih ke kuali. Ada lagi kritis, mungkin itu lebih cocok kepada penelitian campuran. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya adalah metode. Metode di sini ada 3 ya, kita bisa perhatikan bersama. Ada yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Di sini biasanya penelitian kuantitatif ini cukup rigid, cukup menggunakan pengukuran-pengukuran yang harus jelas terukur semacam itu. Terus apabila penelitian kualitatif di sini cenderung lebih apa ya? Lebih bersifat penelusuran, peretasan lebih dalam terhadap suatu case, suatu objek riset, pengambilan data, walaupun di sini umumnya kualitatif itu menggunakan narasumber yang tidak banyak, tapi mereka harus mengambil informasi itu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang boleh dikatakan narasumber kuncinya lah, semacam itu. Yang ketiga adalah gabungan antara metode kuanti dan kuali, itu dinyatakan dengan metode campuran atau mixed method. Nah, semacam ini. Lah, dalam prosesnya sendiri, metode penelitian kuantitatif ini seperti kita sudah bahas, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model yang matematis, teori-teori, dan atau hipotesis. Hipotesis itu prasangka ya, atau proposisi yang berkaitan dengan fenomena yang ada, semacam itu. Penelitian kuantitatif banyak digunakan di ilmu-ilmu yang bersifat sosial seperti ilmu kita, terus lebih ke eksak dan sebagainya. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan ilmu-ilmu sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif sendiri ini lebih bersifat deskriptif atau menggambarkan atau menganalisis secara mendalam, di mana dalam penelitian ini itu lebih bertitik tolak dari data, terus memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori baru atau penemuan baru atau penjelasan yang mungkin sebelumnya tidak ada dalam ekspektasi kita. Karena ini kenapa terjadi? Karena ketika kita terjun di lapangan, itu sangat dimungkinkan apa yang terjadi di lapangan itu lebih berkembang dari apa yang kita prediksi lah, semacam itu. Yang terakhir, ini masih riset kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data lah, semacam itu. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail yang data yang didapatkan, sebenarnya semakin bagus kualitas dari penelitian kualitatif ini sendiri. Ini berbeda tentunya dengan penelitian kuantitatif, di mana objek penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, kadang peneliti harus ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diamati. Jadi seperti itu. Kalau metode penelitian campuran ini berarti menggabungkan atau mengkombinasikan antara penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini lebih kompleks. Iya, nyatanya sangat lebih kompleks karena menggabungkan dua penelitian itu menjadi satu. Tidak hanya sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, tetapi juga lebih melibatkan fungsi dari penelitian kuanti dan kuali, sehingga secara keseluruhan lebih besar bila dibandingkan
dengan kedua penelitian yang sudah ada tadi. Nah, penelitian ini sendiri dipandang lebih memberikan suatu pemahaman yang lebih lengkap mengenai isu atau masalah penelitian dari penggunaan salah satu penelitian di antaranya. Jadi karena gabungan, kemungkinan lebih komprehensif kekuatannya, informasinya. Lah, terus ada alasan kenapa menggunakan mixed methods, walaupun sebenarnya dalam hal ini mixed methods itu juga tentunya itu lebih mengorbankan banyak waktu, terus harus mencari data yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu lagi kenapa alasan seorang peneliti ini menggunakan mixed methods. Yang pertama adalah triangulasi, di mana triangulasi ini adalah alasan penting menggunakan metode campuran dalam penelitian. Metode triangulasi ini sendiri adalah sebuah metode tersendiri, merujuk pada penggunaan lebih dari satu metode dalam menyusun pertanyaan riset dan juga merujuk pada pengujian beberapa dimensi permasalahan riset. Jadi triangulasi ini berusaha menggabungkan berbagai cara untuk mendapatkan data yang sebagus-bagusnya. Yang kedua adalah komplementaritas, di mana komplementaritas ini menguntungkan bagi peneliti dalam memahami secara penuh permasalahan riset dan atau penjelasan hasil penelitian. Jadi lebih lebih lengkap semacam itu. Yang berikutnya adalah metode campuran mixed method biasanya bertujuan untuk mengembangkan proyek riset agar terciptanya efek sinergi. Lah, di situ kita bisa bahasakan ada development atau ada pengembangan dengan mengkombinasikan hasil dari suatu metode dengan metode lainnya. Yang berikutnya adalah inisiasi atau hasil. Sebuah metode mungkin akan menimbulkan pertanyaan atau kontradiksi yang membutuhkan klarifikasi sehingga akan memunculkan sebuah studi baru. Yang terakhir adalah ekspansi. Tentu saja ini akan memperluas berbagai penyelidikan. Nah, di sini bagaimana cara menggabungkan data itu bisa menggabungkan antara data kuali dengan data kuanti, digabungkan akan menjadi sebuah hasil, atau menghubungkan. Di sini kita bisa peroleh data kualinya terlebih dahulu atau kuantinya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti digabungkan menjadi sebuah hasil. Jadi kualitatifnya dulu baru kuanti atau sebaliknya, terus menjadi dihubungkan menjadi sebuah hasil, atau melekatkan, di mana di sini melekatkan ini misalnya dalam penelitian kuantitatif itu di dalamnya sudah termasuk data kualitatif lah, semacam itu. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mencampur ya data kuali dan data kuantitatif. Sekian ini penjelasan kami mengenai paradigma dan metode penelitian mengenai penelitian kuanti, kuali, dan campuran. Terima kasih, semoga informasi atau penjelasan ini bermanfaat bagi saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.